Afrika sedang menyaksikan kebangkitan baru. Sebuah gelombang yang datang bukan dari tangan para kolonialis atau investor asing, tapi dari jantung benua itu sendiri, dari tanah Burkina Faso yang kering namun penuh harga diri. Di sanalah Ibrahim Traoré, pemimpin muda berjiwa revolusioner, menyalakan api yang mulai menyebar ke seluruh Afrika. Setelah mengguncang tatanan lama dan kebijakan anti penjajahan ekonomi, kini Traoré kembali menabuh genderang yang lebih besar, menyatukan Afrika di bawah satu sistem dan satu mata uang yang berbasis emas, perak, dan tembaga. Sebuah visi yang mengingatkan dunia pada impian besar Muammar Gaddafi. Bagi banyak orang, apa yang dilakukan Traoré tampak seperti mimpi terlalu besar. Tapi bagi sebagian memahami sejarah Afrika, ini adalah kelanjutan dari perjuangan lama yang sempat terkubur oleh peluru dan pengkhianatan. Gaddafi dulu ingin menciptakan dinar emas Afrika, sebuah mata uang tunggal berbasis cadangan emas Libya untuk menggantikan ketergantungan terhadap dolar dan franc CFA. Ide itu membuat Barat gemetar, sebab mereka tahu jika Afrika benar-benar berdiri dengan mata uang sendiri, maka seluruh sistem ekonomi global yang selama ini menindas benua hitam bisa runtuh. Kini di bawah bayang semangat revolusioner yang sama, Ibrahim Traoré mencoba menghidupkan kembali gagasan itu dengan wajah baru. Traoré melihat bahwa akar permasalahan Afrika bukan hanya pada kemiskinan atau perang, tapi pada sistem ekonomi yang dirancang untuk tetap membuat Afrika bergantung. Franc CFA, mata uang yang digunakan oleh 14 negara bekas koloni Prancis, masih dikontrol dari Paris. Uang mereka disimpan di Bank Sentral Prancis dan setiap kebijakan moneter harus seizin Eropa. Dalam bahasa sederhana, sebagian besar Afrika masih menjadi wilayah ekonomi kolonial yang diperindah dengan jargon kemitraan. Traoré menolak itu semua. Ia menegaskan bahwa tidak ada kemerdekaan sejati tanpa kedaulatan ekonomi. Visi Ibrahim Traoré tentang satu Afrika dan satu sistem ekonomi bukan sekedar romantisme pan-Afrikanisme. Ia berbicara tentang sebuah model yang berbasis pada sumber daya nyata, emas, perak, dan tembaga. Ketiga logam itu bukan dipilih sembarangan. Emas melambangkan kekuatan dan nilai universal, perak mewakili kestabilan perdagangan, sedangkan tembaga melambangkan industri dan kemajuan teknologi. Traoré ingin menjadikan ketiganya sebagai pilar sistem keuangan baru yang adil dan berbasis kekayaan nyata, bukan angka digital yang dikontrol oleh bank sentral asing. Burkina Faso meskipun kecil memiliki cadangan emas yang cukup besar. Negara tetangga seperti Mali, Niger, dan Ghana juga memiliki kekayaan serupa. Jika semua digabungkan, cadangan emas Afrika bisa mengalahkan banyak negara Eropa. Disinilah logika Traoré bekerja. Afrika tidak miskin, hanya dikelola dengan sistem yang salah. Maka ia menyerukan pembentukan Union Africaine Souveraine, sebuah konfederasi ekonomi baru di mana setiap negara anggota berkontribusi dengan sumber daya alamnya untuk menciptakan satu cadangan emas bersama. Dari sinilah lahir mata uang yang akan disebut Africoin, bukan mata uang digital spekulatif, tetapi unit nilai yang benar-benar didukung oleh logam mulia yang disimpan di tanah Afrika sendiri. Langkah ini tentu tidak mudah. Banyak negara masih bergantung pada bantuan IMF dan Bank Dunia. Beberapa pemimpin takut kehilangan akses terhadap dana internasional. Namun Traoré tahu bahwa kemerdekaan tidak akan datang melalui kompromi dengan sistem yang menindas. Ia menekankan bahwa Afrika harus berani melewati fase sulit demi mencapai kedaulatan sejati. Dalam pidatonya, ia sering mengutip pepatah kuno Afrika, singa tidak meminta izin kepada serigala untuk berburu di hutan. Artinya jelas, Afrika harus menentukan jalannya sendiri, tanpa menunggu restu dari kekuatan asing. Gagasan satu sistem ekonomi ini tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi juga tentang integrasi kebijakan dan visi bersama. Traoré ingin membentuk Dewan Ekonomi Afrika yang setara dengan Uni Eropa, tetapi tanpa dominasi asing. Setiap negara anggota akan memiliki suara yang sama, dan keputusan diambil berdasarkan manfaat untuk benua, bukan kepentingan individu. Dalam visi ini, perdagangan antar negara Afrika akan bebas bea, sistem pajak diseragamkan, dan hasil sumber daya alam dikelola secara transparan dengan teknologi blockchain untuk mencegah korupsi.
Semua dilakukan untuk memastikan kekayaan Afrika kembali kepada rakyatnya, bukan kepada bank-bank di luar negeri. Banyak yang melihat kebijakan ini sebagai kebangkitan Pan-Afrikanisme dalam bentuk modern. Jika dulu Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, dan Muammar Gaddafi menyerukan persatuan politik, kini Traoré menekankan persatuan ekonomi sebagai pondasi yang lebih konkret. Ia tahu bahwa tanpa kekuatan finansial bersama, semua mimpi persatuan hanya akan menjadi slogan. Maka ia memilih jalur realistis, mulai dari ekonomi baru menuju politik. Ia menyebutnya revolusi kedua Afrika, di mana perjuangan bukan lagi melawan penjajahan militer, tetapi penjajahan finansial. Bagi generasi muda Afrika, Traoré adalah simbol harapan baru. Ia berbicara dengan bahasa yang mereka mengerti, bahasa kemerdekaan yang berbasis pada kemandirian. Ia menolak jet mewah, menolak upah besar, dan hidup sederhana. Semua itu membuatnya dihormati, bahkan oleh rakyat di luar negaranya. Banyak pemuda di Mali, Niger, Chad, dan Guinea mulai menyebutnya sebagai penerus spiritual Gaddafi dan Sankara. Mereka percaya bahwa jika ide satu sistem ekonomi Afrika berhasil, maka inilah langkah pertama menuju penyatuan politik dan militer yang akan membuat benua ini benar-benar bebas dari intervensi asing. Namun tentu saja, langkah ini menimbulkan kegelisahan di Barat. Beberapa laporan intelijen menyebut adanya upaya untuk mendiskreditkan Traoré dengan propaganda media dan sanksi ekonomi. Tidak sedikit perusahaan tambang asing yang merasa terancam oleh rencana nasionalisasi sumber daya. Tapi Traoré tampak tidak gentar. Ia tahu betul bahwa setiap langkah menuju kemerdekaan sejati pasti dibayar mahal. Dalam salah satu pidatonya di Ouagadougou, ia berkata tegas, mereka bisa membunuh seorang manusia, tapi mereka tidak bisa membunuh gagasan tentang kebebasan. Gerakan yang dimotori Traoré ini mulai mendapat sambutan positif dari beberapa negara di Afrika Barat dan Tengah. Mali, Niger, dan Guinea sudah menunjukkan komitmen untuk bergabung dalam blok ekonomi baru yang disebut Aliansi Sahel. Mereka mulai berdiskusi untuk menciptakan mekanisme perdagangan bersama, menghapus franc CFA dan menggantinya dengan mata uang logam berbasis cadangan emas bersama. Bahkan beberapa negara di Afrika Timur seperti Tanzania dan Uganda menunjukkan minat untuk mengikuti langkah serupa. Perlahan tapi pasti garis pemisah buatan kolonial mulai memudar, digantikan oleh semangat baru yang mengarah pada satu tujuan, kedaulatan ekonomi Afrika. Traoré juga sadar bahwa dunia sedang berubah. Ketika Barat sibuk dengan inflasi dan krisis keuangan, Afrika memiliki peluang untuk membangun tatanan baru. Ia membuka kerjasama dengan Rusia, Tiongkok, dan beberapa negara di Timur Tengah, bukan untuk menciptakan ketergantungan baru, tapi untuk membangun aliansi yang lebih seimbang. Dalam kerangka itu, sistem emas, perak, dan tembaga bukan hanya alat ekonomi, tetapi simbol penolakan terhadap sistem uang fiat global yang rapuh dan manipulatif. Ia percaya bahwa masa depan akan berpihak pada bangsa-bangsa yang memiliki aset nyata, bukan hanya angka digital di komputer bank sentral. Semakin jauh ide ini berjalan, semakin banyak rakyat Afrika mulai menyadari bahwa kemerdekaan sejati tidak datang dari pidato di forum internasional, melainkan dari keberanian mengatur ekonomi sendiri. Di pasar kecil di Ouagadougou, orang mulai berbicara tentang uang emas Afrika dengan rasa bangga. Visi ini jika berhasil akan menjadi pukulan paling telak bagi tatanan ekonomi kolonial modern. Dunia akan melihat Afrika bukan lagi sebagai benua penerima bantuan, tapi sebagai pemain besar yang memiliki cadangan kekayaan real. Bayangkan jika 54 negara Afrika menggunakan satu mata uang berbasis logam mulia, perdagangan antar mereka akan melonjak, nilai tukar menjadi stabil, dan kekayaan alam tidak lagi bocor ke luar negeri. Afrika bisa menjadi kekuatan ekonomi baru, mandiri dan berdaulat. Ibrahim Traoré mungkin bukan ekonom lulusan universitas elit dunia, tapi ia memahami hal yang tak bisa diajarkan oleh buku, bahwa kekuatan sejati suatu bangsa terletak pada kendali atas sumber dayanya sendiri. Ia bukan hanya berbicara tentang emas, perak atau tembaga, tetapi tentang harga diri. Ia mengingatkan dunia bahwa Afrika bukan anak kecil yang perlu diajari cara hidup, melainkan peradaban tua yang sedang bangkit kembali.
Kini dunia menatap Burkina Faso bukan lagi dengan rasa iba, tapi dengan rasa ingin tahu. Sebuah negara kecil yang berani menantang sistem global dan menawarkan sesuatu yang lebih jujur, sistem berbasis nilai nyata. Apakah Afrika akan benar-benar bersatu di bawah satu mata uang emas, perak dan tembaga seperti impian Traoré dan Gaddafi dulu? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal sudah pasti, percikan itu sudah menyala dan apinya mulai membesar. Dari Ouagadougou hingga Bamako, dari Niamey hingga Tripoli, semangat kebangkitan Afrika mulai menggema kembali. Ibrahim Traoré tidak sekedar berbicara tentang ekonomi. Ia berbicara tentang kebangkitan martabat. Ia bukan hanya meneruskan mimpi Gaddafi, tetapi memperbaharuinya dengan keberanian generasi baru. Di tangannya, ide satu Afrika bukan lagi utopia, melainkan arah sejarah yang sedang ditulis ulang. Dunia boleh menertawakan, boleh menolak, tapi Afrika kini sedang bersiap menulis bab baru di bawah cahaya logam emas, perak dan tembaga yang bersinar dari jantung benua hitam.